menurut saya seni itu indah, seneng. Kalau tradisional itu sendiri menurut saya itu sesuatu yang mengembangkan dan melestarikan kekuatan atau keindahan yang ada di sekitar kita. Terus perkembangan seni di Banyuwangi itu menurut saya sekarang sudah mulai bangkit atau jenggirat katanya orang Banyuwangi, karena event-event sudah mendukung baik itu dari pemerintah maupun dari dinas-dinas terkait. Sanggar ini dibentuk karena kepedulian kita terhadap minat bakat anak-anak ya di sekitar lingkungan Sanggar Tari ini sendiri, karena mereka butuh wadah, butuh bimbingan dari seseorang. Jadi itu yang membuat saya mendirikan sebuah sanggar ini. Kalau sanggar ini saya dirikan yaitu dengan nama Sayu Wiwit. Sayu Wiwit itu adalah nama seorang tokoh pejuang yang ada di Kabupaten Banyuwangi, yaitu yang sekitar tahun 1771 beliaunya itu berkiprah. Sayu Wiwit sendiri mempunyai kepribadian yang rela dan berkorban membela orang lain demi nusa dan bangsanya. Jadi saya intinya itu memakai nama Sayu Wiwit, ingin anak-anak saya itu mempunyai kerelaan dalam melakukan suatu hal. Itu sejarahnya saya mengangkat nama Sayu Wiwit. Sebetulnya filosofi yang ada di sini yaitu contoh tiang bangunan ini ada 9. Itu anak-anak sanggar sini saya ajak untuk berusaha mengkondisikan kekuatan dari hawa 9 ya, nafsu 9 yang ada pada manusia. Karena nafsu 9 yang ada manusia itu kalau difungsikan dengan baik, dia akan membantu kita untuk menuju yang tunggal. Karena kalau kita itu masih berpedoman pada nafsu yang 9 ini tanpa adanya kontrol diri, kita akan celaka ya, termasuk kita tidak akan nyampe ke tujuan keikhlasan yang seperti dicerminkan oleh sang tokoh Sayu Wiwit itu tadi. Saya menulis wani tanding saga saing, artinya wani itu berani, tanding itu berlomba atau berprestasi, saga saing tidak, kita itu sanggup, saga itu sanggup, saing kita ya intinya itu bersaing dalam hal yang positif, yaitu tentang kita pembuatan karya-karya kita maupun pelatihan terhadap anak-anak kita. Jadi tekan mundur, karena wani tanding, berani tanding intinya berlomba, saga sanggup, bersaing ya kita berkompetisi gitu artinya. Sebetulnya kalau kita yang memberikan keunikan itu kita kan yang nggak bisa, orang lain sebetulnya memberi ciri khas. Tapi kalau dari karya-karyanya Sanggar Tari Sayu Wiwit itu senang memproduksi hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat maupun yang berkaitan dengan hal-hal patriotisme atau perjuangan. Itu yang kita angkat, atau kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tingkat usia anak-anak sekolah dasar maupun TK gitu. Saya memilih Sanggar Sayu Wiwit karena saya lihat dari cara sanggar ini menciptakan sebuah tarian selalu mengangkat tema pahlawan tentang Banyuwangi. Misalnya tarian Agro Pinayungan itu saya suka soalnya sejarah. Saya juga belajar sejarah di Sayu Wiwit juga. Alhamdulillah saya suka. Oh, kalau konsep kita yaitu tadi kita istilahnya menggali hal-hal yang berkaitan dengan adat. Karena apa? Tidak semua masyarakat itu tahu terhadap adatnya sendiri. Minimal setelah tahu, mereka mengenal adatnya. Setelah mengenal, mereka akan mencintai.
melalui karya-karya tari yang kita ciptakan. Gitu. Kalau kita ini intinya tidak mengetahui, bisa saja seperti kata peribahasa, tidak kenal tidak sayang. Kalau kita sudah sayang, berarti kita nanti akan berusaha untuk menguri-uri atau melestarikan budaya tersebut. Oh iya, kalau kita untuk gerakan itu kita tidak akan lepas dari pakem yang ada di Banyuwangi, seperti gerak dasar saga, layung, gerak dasar songklo dan sebagainya, termasuk langkah-langkahnya kita akan melenceng. Tetapi kita punya apa ya? Punya intinya itu ciri tersendiri, yaitu kita itu sigrak gerakannya biasanya. Gerakannya sigrak dan mulai tetap, tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kita di Sayu Wiwit sih gerakannya harus rampak kayak bareng gitu, sama apa alur ceritanya yang bagus. Misalnya ya tarian Satria Pinayungan tadi, alurnya baik, bagus, dan mengangkat kayak persembahan di Tuhan-Tuhan itu ya Mas. Mesti setiap tarian ada persembahan dari Tuhan-Tuhan. Kenapa saya ingin mempelajari tari? Karena saya ingin melestarikan budaya Banyuwangi terutamanya, yaitu budaya tari-tari tradisional Banyuwangi. Sejak saya baru bisa belajar mulai SMA kelas 1, jujur saya kelas 1. Dan itu waktu SMP saya ibaratnya ngentengi ibaratnya kayak nggak terlalu suka sama tradisional. Dan saya pas waktu nari pertama di Pajudan Turung Sewu 2013, dan itu saya langsung di hati saya langsung suka kesenian dari Banyuwangi sampai sekarang. Alhamdulillah saya suka. Belajar tari itu enak, menyenangkan. Misalnya mencari gerakan, serunya tuh mencari gerakan. Kalau ada gerakan yang salah pasti cari-cari sampai ketemu itu. Kalau musik kan ibaratnya nada do ya bisa dicari do kan, nada re bisa dicari re. Cuma keunikan dari tari itu mencari gerakan sama mencari tema sama mencari alur ceritanya itu. Kita harus tahu dulu kekuatan dari masing-masing personal, karena tiap anak itu beda kemampuannya, jadi disesuaikan gitu. Jadi nanti anak itu akan kita gali kemampuan pribadi, kemudian kita kembangkan sesuai kemampuan tersebut, tidak akan kita paksakan gitu. Memang namanya satu sarang atau satu rumah, kalau orang Jawa bilang sak petarangan itu gak podo, intinya gitu. Jadi mereka tidak sama kemampuannya, mereka juga tidak sama tentang kepribadiannya. Kita sebagai orang tua yang peduli di sini, kita sering sharing dengan mereka. Kalau ada apapun kita tuh yang penting rembuk beneran separah. Konsep musik insya Allah gini, kalau kita musik itu kan satu bisa jadikan pengiring, musik itu memberi suasana, iya kan, dan memperjelas dari maksud dan tujuan pembuatan sebuah karya tari. Kita konsepnya sederhana itu aja. Kalau musik kita terlalu
vulgar, tetapi tidak kena dengan tema yang mau kita garap, kan percuma. Tema itu disesuaikan dengan tujuan. Tujuan apa sih yang ingin ditonjolkan dari sebuah karya tari itu, harus mendukung. Jadi antara musik dan tari itu harus harmoni, itu aja. Nah, sebetulnya kalau biola itu memang lokal jenis musik sini ya, gitu. Biola, rebana, karena kita kan bagaimanapun geografis kita kan dekat pantai, masyarakat nelayan dulunya itu kan identik dengan muslim itu identik dengan rebana, itu kalau rebana. Kalau biola itu kadang-kadang dia bisa memberi suasana, baik sakral maupun senang itu bisa gitu. Angklung pun begitu, angklung kita punya ciri khas sendiri, beda dengan Jawa maupun dari Sunda, beda. Jadi hal-hal yang sudah ada, cuma teknik pukulnya saja yang kita rubah gitu. Biar menghasilkan sebuah bunyi yang baru, itu aja. Untuk para pemuda-pemuda di sekitar Banyuwangi sama di seluruh Indonesia ya harus bisa melestarikan budayanya. Ya orang Banyuwangi ya melestarikan budaya Banyuwangi, orang Surabaya melestarikan budaya Surabaya. Yang saya inginkan ya seluruh pemuda-pemudi di Indonesia bisa menjunjung derajat budaya bangsa kita. Makanya melalui seni, apalagi seni tradisional ini, mereka saya ajak untuk menyibukkan diri sebetulnya, biar pemikiran mereka tidak ke hal-hal yang negatif. Kita ajak seperti ini, itu kalau kiat kita untuk menangkis hal globalisasi seperti itu. Saya ingin peninggalan leluhur kita, nenek moyang kita yang berupa seni tradisional ini, kalau bisa untuk kaula muda, ayo kita berusaha untuk tetap menguri-uri atau melestarikan. Terus harapan kami untuk pemerintah itu intinya itu mendukung kita melalui mereka atau beliau-beliaunya itu membuat sebuah event-event yang kita jadikan sebagai wadah untuk berprestasi atau beraktualisasi diri itu. Menungso ketunungan rasa, ketunungan pangrasa, sing bakal migunani pangrasa.